Bab 1066. Pergi untuk mengantarkan selimut. Untungnya, Audrey segera kembali. Begitu mereka melihat Audrey, Gita dan Glenn menghampirinya seperti kecebong yang menemukan ibunya, berjalan dengan langkah cepat, dan menempel padanya. Audrey, Mami. Setelah dia pergi ke kamar mandi dan mencuci muka untuk menenangkan emosinya, Audrey Han tidak menyangka akan melihat Gita dan Glenn ketika dia keluar. Dia sedikit terkejut, tetapi dia bereaksi dengan cepat. Gita akan datang kemari sesuai dengan perkiraannya, karena sebelumnya dia ingin mengikutinya, tetapi Audrey tidak mengizinkannya. Tanpa diduga, terakhir masih saja datang. Hari ini toko baru saja dibuka, apakah tidak ada masalah kamu langsung kemari? Gita mengerutkan kening, nadanya tidak senang. Audrey, jangan bicara tentang toko lagi, sekarang itu tidak penting. Audrey Han sedikit tersenyum, kenapa tidak penting? Kalau ini adalah hari biasa tidak apa-apa, tapi hari ini adalah hari. Sudahlah, toko ramen semacamnya jika tidak berhasil aku masih dapat mencarinya nanti, tetapi kamu hanyalah satu orang. Kondisimu sudah seperti ini masih saja tidak membiarkanku menemanimu. Kami sudah tahu situasi Tuan Muda Ye. Mari kita duduk dulu, aku akan menemanimu. Dia menunjuk ke kursi di sebelahnya, dan Audrey Han mengangguk, dan tidak lagi memaksakan apapun. Mereka bertiga duduk di kursi. Mungkin situasi khusus, jadi Glenn sangat berperilaku baik dan diam. Dia tidak mengatakan apa-apa selain memegang lengan Mommy dan menenangkannya. Sementara dua pria berdiri di samping satu sama lain, tiga dari mereka duduk di sini, dan segera terdiam lagi. Mereka tidak tahu kapan Golden Ye akan bangun, dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk pergi saat ini. Jadi waktu semenit sedetik berlalu begitu saja. Sambil duduk menunggu, suhu di sekitarnya terasa menjadi lebih rendah. Gita merasa sedikit kedinginan, tetapi dia tidak berani menunjukkannya, dan dia paling mengkhawatirkan Audrey sekarang. Bagaimanapun, dia sedang hamil. Memikirkan hal ini, Gita berkata, Audrey, kalau nggak, tak perlu dikatakan lagi, aku tidak akan pulang. Tidak, kau salah paham. Gita membuka bibirnya dan tersenyum, aku tidak ingin membujukmu untuk pulang. Apakah aku yang sudah bersamamu selama bertahun-tahun masih tidak tahu karaktermu? Aku ingin mengatakan, bagaimanapun, setelah Tuan Muda Ye melewati masa pengamatan, juga masih harus tinggal di bangsal, kalau nggak kita pesan kamar sebelah dan tidur selama 1 malam. Nyonya muda, aku rasa itu cukup bagus. Tubuhmu sedang lemah, dan sekarang adalah saat di mana cuaca paling dingin. Belum memasuki malam saja sudah sedingin ini apalagi kalau sudah malam. Bagaimana kalau nantinya Tuan Muda Ye sudah bangun, tetapi malah terjadi sesuatu pada Nyonya muda, kami tidak dapat menjelaskannya kepada Tuan Muda Ye. Dia mengatakan kata yang sebenarnya. Suhu di koridor ini memang sangat rendah. Saat malam tiba, cuaca pasti akan lebih dingin. Dia sendiri dapat menahannya, tetapi anak di perutnya tidak dapat menahannya, ditambah ada Gita dan Glenn di sampingnya, dia pasti tidak boleh membiarkan ketiga orang ini bertahan bersamanya, kan? Memikirkan hal ini, Audrey Han mengangguk, baiklah, lakukan saja seperti ini. Karena mereka meminta bangsal VIP, itu adalah ruang terpisah dengan peralatan lengkap, AC dan air panas, tetapi semua orang tidak membawa pakaian, jadi mereka malas untuk mandi. Ketika Audrey Han memasuki ruangan, dia melihat kembali ke arah Arthur Xiao dan Audrey Han. Audrey Han dan Arthur Xiao saling melirik dan berkata, kami akan menjaga malam di sini, beristirahatlah dengan tenang. Audrey Han akhirnya mengangguk dan menatap keduanya dengan mata penuh terima kasih. Aku akan membawakan selimut untuk kalian nanti. Gita juga mengikuti Audrey Han ke bangsal. Setelah mereka pergi, Arthur Xiao berkata, Tuan Han masih harus pergi bekerja besok, serahkan saja semua ini padaku. Tidak perlu. Audrey Han menjawab acuh tak acuh.
Arthur Xiao melirik Andre Han, dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Jadi kedua pria itu hanya berdiri dan menjaga malam. Meskipun 3 orang di bangsal ini telah berbaring, tetapi tidak satupun dari mereka tertidur. Audrey Han khawatir pada Golden Ye. Meskipun matanya tertutup di bawah selimut, tetapi pikiran dan otaknya kacau. Dia memang sudah mengantuk, tetapi saat dia tertidur, dia bermimpi Golden Ye sedang berbaring di UGD, jadi dia terbangun dengan cepat. Glenn dan Gita tidur bersama. Awalnya dia ingin tidur dengan Momi, tetapi mengingat Momi sedang hamil, dia takut akan menyakiti Momi, jadi terakhir dia tidur bersama Bibi Gita. Lampu tidak dimatikan, dan keduanya berbaring berhadap-hadapan, saling menatap. Tidak tahu berapa lama, Gita tiba-tiba mengulurkan tangan dan membelai kepala Glenn, merendahkan suaranya. "Cepatlah tidur." Glenn berkedip, menatapnya dengan polos. Dia tidak berbicara, tetapi dia tidak menutup matanya. Gita melirik ke arah di mana Audrey Han berada, merasa masih sedikit khawatir, dan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. "Lupakan saja, tidak usah tidur jika tidak mau, tetapi nanti jika kamu sudah mengantuk, kamu harus tidur." Dia sendiri saja tidak bisa tidur, apalagi Glenn. Glenn mengangguk dan menyetujuinya. Keduanya saling memandang dengan tenang. Tiba-tiba Gita mendengar suara gemerisik. Dia melihat ke arah suara itu dan menemukan Audrey Han telah bangun. "Audrey." Melihat ini, Gita bergerak cepat dan bangun dari tempat tidur. "Ada apa? Apa ada yang salah?" Melihat kegugupan Gita, Audrey Han terpaksa menjelaskan. "Aku hanya berpikir mereka berdua akan kedinginan di koridor, jadi aku berencana untuk membawakan mereka selimut." Saat berbicara, Audrey Han sudah mengambil selimut, tapi Gita mencegatnya. "Kamu sudah berbaring, serta berpakaian setipis ini, biarkan aku saja yang pergi. Tetapi, kamu seorang wanita hamil harus menjaga dirimu dengan baik. Di luar sangat dingin. Jika kamu jatuh sakit bagaimana dengan bayimu? Aku berbeda denganmu. Biarkan aku pergi saja." Setelah berbicara, Gita meraih selimut di tangan Audrey Han, lalu berbalik untuk memerintahkan Glenn. "Glenn, awasi ibumu, jangan biarkan dia sembarangan keluar." Audrey Han. Kenapa dia hamil rasanya semua orang memperlakukannya seperti anak kecil. Glenn mendapat perintah dan segera duduk, menatap Audrey Han dengan tak berdaya. "Momi, kamu tidak boleh keluar." Meski dia masih merasa sulit, namun aksi keduanya membuat Audrey Han tercengang saat ini. Di koridor, Arthur Xiao dan Andre Han berdiri di dua tempat. Dari saat Audrey Han dan Gita pergi sampai sekarang, mereka masih belum mencari tempat untuk duduk. Saat Gita keluar, dia sedikit terkejut melihat pemandangan ini. Meskipun mereka adalah laki-laki, bagaimanapun juga adalah seorang manusia. Apakah mereka tidak lelah setelah berdiri begitu lama? Dan setelah lama berada di dalam bangsal, dia merasa di luar benar-benar sangat dingin. Angin dingin bertiup, dan tanpa sadar Gita menciutkan lehernya. Arthur Xiao yang kebetulan melihatnya mengerutkan alisnya. "Kenapa kamu keluar?" Gita tersenyum dan berjalan ke depan, bersuara ringan, "Aku keluar untuk membawakan selimut. Di luar terlalu dingin. Jika kalian merasa kedinginan, lapisilah dengan selimut. Jangan sampai masuk angin." Bersambung.